Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin yang saya hormati, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga bisa beraktivitas sehari-hari dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Salatullah wassalamuhu, semoga tetap teralir deraskan keharibaan bagi Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita menjadi umat yang bisa bermanfaat bagi orang lain, bisa menikmati dinul Islam wal iman. Kita kali ini akan membahas tentang mediasi, materi alternatif penyelesaian sengketa. Dari 5 item alternatif penyelesaian sengketa, salah satunya adalah mediasi ini. Barangkali kita sudah banyak mengetahui, bahkan barangkali kita pernah turut serta menggunakan mediasi sebagai salah satu dari menyelesaikan sengketa. Walau bukan sengketa hukum barangkali, walau bukan persoalan hukum, tetapi pada persoalan-persoalan non-hukum, pada persoalan sosial, pada persoalan perbedaan paradigma pemikiran dan semacamnya, yang itu juga membutuhkan penyelesaian, membutuhkan proses mempertemukan orang-orang yang berbeda pandangan, dan pandangan itu sampai pada adanya ketidaksinkronan atau ketidaksesuaian sampai muncul konflik antar dua orang, beberapa orang, antar satu pihak dengan pihak-pihak yang lain. Mengapa saya katakan bahwa barangkali kita semua pernah terlibat dalam proses mediasi? Karena barangkali mediasi ini sesuatu yang lumrah dilakukan. Bukan hanya saat ini saja, tetapi barangkali memang dari dulu mediasi ini menjadi salah satu cara menyelesaikan sengketa yang banyak diminati oleh masyarakat, oleh banyak orang. Makanya kemudian dalam perkembangannya mediasi sampai menjadi suatu alternatif penyelesaian sengketa yang formil digunakan oleh pengadilan. Yang secara nyata-nyata eksplisit disebutkan dalam beberapa perundang-undangan bahwa mediasi menjadi salah satu upaya untuk menyelesaikan sengketa. Kita nanti coba lihat dalam peraturan perundang-undangan kita. Terlebih dahulu, dapat kita ketengahkan apa itu mediasi. Dengan menyebut mediasi, orang akan banyak menerka, dan secara umum orang akan memberikan arti bahwa mediasi adalah meminta orang lain selain para pihak yang bersengketa
untuk terlibat dalam persoalan yang dihadapi. Tetapi yang membedakan nanti mediasi dengan alternatif-alternatif lain adalah apa fungsi dan peran dari mediator. Apa peran pihak ketiga ini? Karena alternatif-alternatif lain juga menggunakan pihak ketiga. Kita ambil contoh konsiliasi misalnya. Lainnya adalah arbitrase, konsultasi, penilaian ahli. Ini membutuhkan pihak ketiga. Tetapi apa fungsinya? Itu yang kemudian mencirikan dari pihak ketiga ini. Sehingga karakteristik dari mediasi ini terletak pada pihak ketiga ini. Oke. Mediasi adalah meminta bantuan pihak ketiga untuk turut serta menyelesaikan sengketa yang dihadapi oleh beberapa pihak dengan tanpa memutuskan perkara yang dihadapi. Salah satunya di situ ya, bahwa mediator, si mediasi ini, orang pihak ketiga ini tidak memutuskan perkara. Apa? Dia hanya menjadi mediator dari para pihak yang bersengketa. Fasilitator, penyambung lidah, perantara. Nah, itu titik tekannya. Bahwa perantara tentunya tidak punya fungsi untuk memutuskan persoalan. Itu adalah pengertian dari beberapa pengertian ya dari beberapa sarjana yang pada intinya adalah mediasi meminta bantuan pihak ketiga untuk turut serta menyelesaikan persoalan dengan tidak memberikan keputusan, di mana keputusan itu tetap diputuskan oleh kedua belah pihak yang tengah berkonflik, yang sedang bersengketa. Itu yang dimaksud dengan mediasi. Lah, maka mediasi itu tentunya punya prinsip-prinsip. Sehingga ini menjadi karakteristik. Dan ini membedakan alternatif penyelesaian sengketa mediasi ini dengan jalur proses penyelesaian sengketa yang ada di pengadilan. Prinsip ini sangat penting sekali sehingga muncul alasan mengapa kita harus menggunakan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Mengapa kita harus bandingkan mediasi dengan jalur litigasi di pengadilan? Begitu. Prinsip salah satunya adalah kalau kita kembali pada asas perikatan, kita buka buku misalnya dalam KUH Perdata atau dalam bahasa Belanda disebut dengan Burgernet Wetboek, disingkat dengan BW, kita menjumpai di pasal 1338, di mana dalam pasal ini menyebutkan bahwa ada kebebasan kehendak para pihak subjek-subjek hukum, yaitu orang yang telah dapat memikul hak dan kewajiban, menjadi penunjang hak dan kewajiban, punya kebebasan untuk menentukan perbuatan sendiri. Perbuatan hukum tentunya, yaitu suatu perbuatan yang menimbulkan akibat hukum.
Apa akibat hukum? Akibat hukum adalah sesuatu yang perbuatan-perbuatan itu diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan ada peralihan hak salah satunya. Dan tanggung jawab jika itu merupakan suatu perbuatan pidana. Dalam kehendak bebas ini, tentunya untuk menggunakan mediasi, prinsip yang harus dipakai adalah asas kesukarelaan. Mengapa? Orang bersengketa itu semua tidak ada yang menghendaki. Tetapi persoalan muncul sedemikian datang, ya karena hal-hal yang oleh para pihaknya tanpa diduga, yang kemudian harus dihadapi. Maka kita menghadapi persoalan itu juga harus dengan kesukarelaan kita. Harus dengan kerelaan kita untuk menyelesaikan persoalan itu dengan mediasi. Karena bukan paksaan, maka keterbukaan dada itu para pihak sangat penting untuk menyelesaikan persoalan ini. Maka mediasi prinsipnya harus, kesukarelaan ini harus ditanamkan kuat-kuat oleh para pesengketa. Kalau kita tidak sukarela, ya barangkali lebih baik menggunakan peradilan. Tapi kita tahu bahwa dalam sistem peradilan kita, prosesnya tidak dapat kita ukur sendiri. Pilihan pihak ketiganya hakim, tidak bisa kita milih kamu. Oke lah, memilih hakimnya bagi orang yang berintegritas. Kita hormat, kita angkat topi bagi Dr. Artijo Alkostar. Beliau penegak hukum yang luar biasa, punya integritas. Motonya, kau suap aku, kau kutangkap. Tetapi pada sistem peradilan kita, bukan sistemnya yang memungkinkan orang tidak berintegritas. Orangnya yang memang, yang karena persoalan di peradilan kita luar biasa. Ini juga menjadi perhatian banyak orang. Ada oknum-oknum hakim di peradilan kita tidak punya integritas sama seperti Artijo Alkostar. Yang punya integritas juga banyak. Barangkali belum terekspos saja. Lah, maka kesukarelaan ini harus menjadi prinsip pertama yang harus dipakai, yang harus digunakan. Yang kedua, dalam proses mediasi harus ditekankan bahwa proses yang digunakan ini sederhana. Tentu dibedakan dengan peradilan. Sederhananya memang tidak sesederhana apa yang kita bayangkan dalam proses peradilan. Ya, kenapa? Ya karena dalam mediasi itu kita sendiri yang menentukan prosesnya. Ya barangkali akan bisa lebih cepat. Tidak perlu bertele-tele, the top point saja. Itu salah satu prinsip yang kedua. Yang ketiga adalah, yang sangat mencolok dari proses peradilan adalah mediasi menggunakan prinsip kerahasiaan. Ini barangkali bisa menjadi aib bagi kita, orang-orang yang sedang bermasalah itu. Karena semua orang tidak ada yang menginginkan untuk bersengketa pada persoalan apapun. Walaupun tidak menyangkut tentang hak, tidak menyangkut tentang benda, tidak menyangkut tentang objek. Benda bergerak, tidak bergerak, berwujud, tidak berwujud. Itu kemudian rahasia ini sangat berbeda dalam sistem peradilan kita. Peradilan itu harus dimulai dengan sidang dibuka dan terbuka untuk umum. Hakim kemudian ketok palu, tok, tok, tok. Sidang dimulai. Orang
bisa melihat walaupun pada kasus-kasus tertentu sidang tertutup untuk umum. Tetapi khusus paling perceraian saja. Selain itu terbuka untuk umum sehingga semua orang bisa memperhatikan. Lah karena ini mediasi, sifat rahasia harus dipegang kuat-kuat. Para pihak juga karena memang tentunya tidak ingin diketahui oleh orang lain, mediator pun juga harus mencari orang yang kuat menjaga rahasia. Cukuplah di antara kita saja yang tahu. Yang penting tidak ada dusta di antara kita. Asya. Gitu ya. Hakim si mediator harus betul-betul menjaga rahasia ini sehingga aib kita, kalau itu menjadi aib, misalnya walaupun nanti ada sesuatu yang menyakitkan harus diterima oleh para pihak, misalkan kurang beruntung dalam memutuskan perkara persoalan itu, paling tidak itu tidak diketahui oleh orang banyak. Cukup dia, pihak lawan, dan mediator. Gitu, kerahasiaan. Berikutnya adalah mediator ini perannya adalah, fungsinya adalah, dan sikapnya adalah harus netral. Gitu, menjadi penengah. Netralnya dia tidak boleh cenderung pada salah satu pihak yang bersengketa. Betul-betul dia kuat di tengah. Sehingga paling tidak nanti dia menjadi penguat bagi yang lemah. Orang bersengketa itu tidak semuanya kuat. Kadang ada orang yang pemalu misalnya, enggan untuk berbicara atau penakut. Disitulah pentingnya orang yang netral dan penengah. Dia bisa membantu orang-orang yang lemah ini sehingga tidak ada dominasi dari pihak lain. Kalau ada dominasi, bisa jadi kalau dia lebih kuat secara finansial, secara fisik, secara strata atau sosial, maka bisa jadi itu tidak adil. Maka mediator harus bisa membantu orang yang lemah. Bukan maksud berpihak pada yang lemah, tetapi bisa mengendalikan ini. Gitu ya, membantu yang lemah, menekan emosi yang dominan tadi itu. Sehingga semuanya menjadi balance. Sehingga semuanya menjadi seimbang, terkontrol, bisa mengontrol emosinya masing-masing. Bisa jadi orang bertemu dengan musuh, dia amarah, emosional. Mediator bertugas untuk mengendalikan emosi ini. Jangan sampai kemudian muncul konflik baru, masalah baru atas suatu sengketa. Itu salah satu prinsip dan sikap yang harus dipegang oleh mediator. Tentunya mediator pun harus bisa menjaga aturan penyelesaian ini. Menjaga aturan perundingan ini. Mengapa harus netral, harus penengah? Kalau yang tadi adalah para pihak prosesnya sederhana, supaya betul-betul sederhana, supaya betul-betul cepat, maka mediator harus menjaga aturan-aturan ini sehingga tidak dilanggar oleh masing-masing pihak. Walaupun dia bukan memutuskan perkara, tetapi karena dia bisa menjadi wasit, mudahnya lah. Walaupun tidak ikut bermain, hanya lihat saja jangan sampai ada yang melanggar ketentuan-ketentuan umum dalam persoalan kedua belah pihak. 4 prinsip itu harus dijaga sehingga ini mencirikan proses mediasi daripada alternatif-alternatif yang lain. Tentunya sikap itu, kalau kita lihat dalam sejarah perkembangan penyelesaian sengketa di Indonesia, bahkan sebelum Indonesia merdeka pun, nilai-nilai itu sudah ada. Masyarakat adat kita yang masih sampai saat ini
punya tatanan adat tetap secara kuat mempertahankan nilai kalau mau menyelesaikan sengketa harus menggunakan fungsi-fungsi seperti ini. Gitu ya. Dalam beberapa literatur disebutkan bahwa mediator atau mediasi atau alternatif penyelesaian sengketa dengan menggunakan pihak ketiga gitu, itu banyak kita temukan. Misalnya ada yang memfungsikan kepala desa sebagai pihak ketiga, atau kalau tidak pihak kepala desa barangkali ada kepala adat, misalnya kepala suku. Itu adalah pihak ketiga yang sering digunakan oleh masyarakat kita untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh wilayah adat itu atau wilayah masyarakat di mana mereka tinggal. Kita bisa lihat misalnya di Bali, di Tapanuli misalnya, Minangkabau, ya, termasuk barangkali Sumatera Selatan, ada Kalimantan Tengah, di Jogja yang masih kuat menggunakan adatnya, dan termasuk daerah istimewa Yogyakarta sebagai provinsi yang menggunakan kerajaan begitu, kesultanan, sehingga nilai-nilai itu tetap dikembangkan. Walaupun ada sebagian, bahkan sebagian besar wilayah Indonesia, kalau Madura nampaknya memang tergerus waktu begitu ya, sehingga memfungsikan misalnya kepala desa secara khusus menggunakan persoalan, walaupun secara informal ketika ada gesekan-gesekan di antara warga kita tetap ke kepala desa. Tetapi ya tergantung fungsinya tadi. Banyak fungsi-fungsi yang kemudian ada seperti halnya mediasi, yaitu sebagai penengah. Barangkali ada yang memberikan keputusan misalnya, tapi bukan lagi mediator kalau sudah memutuskan perkara. Pak Kepala Desa, saya punya masalah ini. Ambil contoh warisan misalnya, ada satu bidang tanah masih atas nama buyut atau nenek atau kakek, sedangkan orang tua sudah meninggal dunia, lalu keturunannya banyak, orang tua punya saudara, kita punya paman misalnya, atau punya tante, anaknya juga banyak, tanah yang dipersengketakan hanya satu bidang tanah. Siapa yang punya hak waris yang benar, maka barangkali berdasarkan ijtihadnya kepala desa diputuskan ini haknya si ini. Kalau sudah memutuskan perkara, tentunya bukan lagi mediasi. Bisa jadi itu adalah konsiliasi atau arbitrase, menjadi arbiter. Nanti kita bahas pada bagian yang lain. Kira-kira kalau sampai memutuskan perkara itu termasuk ciri yang mana? Pada persoalan yang dihadapi oleh masyarakat kita tentunya banyak sekali. Ya. Maka salah satu prinsip yang ketinggalan saya sebutkan adalah mediasi itu hanya berlaku pada hukum perdata atau wilayah keperdataan. Apa perdata? Mengenai hubungan hukum orang dan orang lain, orang yang satu dengan orang yang lain dalam hubungan sosial kemasyarakatan. Tentunya tidak semua persoalan dapat diselesaikan menggunakan mediasi, hanya pada fokus keperdataan. Apa contoh keperdataan? Warisan keperdataan, ekonomi syariah keperdataan,
perceraian keperdataan, banyak lain, hak asuh anak keperdataan, jual beli keperdataan, bisnis perdagangan itu keperdataan. Selain keperdataan berarti ada kejahatan yang disebut dengan pidana. Kalau sudah kejahatan bukan wilayah mediasi, walaupun ada satu dua sisi, satu dua perbuatan yang masih bisa dimediasikan. Bahkan kadang polisi saja, walaupun kejahatan itu wilayah polisi, untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan, dilanjut ke kejaksaan untuk melakukan penyidikan, di dalamnya ada penuntutan. Ada beberapa kejahatan yang masih memungkinkan untuk mediasi, misalnya kelah delik berupa pencemaran nama baik. Si A menyampaikan informasi satu dua hal tentang B, yang kemudian B merasa bahwa itu fitnah, itu bisa mencederai nama baik saya. Ini masih bisa dimediasi karena masih bergantung kepada apakah si B merasa teraniaya atas ucapan si A tadi itu. Ini bisa selesai lewat mediasi karena sifat perbuatan ini adalah kelah delik, delik aduan. Jika si korban merasa terhina, terasa tercemar nama baiknya, boleh mengadu. Ini bisa dimediasi. Tetapi pada persoalan lain sungguhnya tidak bisa dimediasi. Tetapi kadang memang ada diskresi polisi supaya persoalan itu tidak panjang lebar, tidak memakan waktu lama, karena polisi banyak hal-hal yang harus dihadapi sebagai pengayom masyarakat. Maka kadang polisi berijtihad diskresi untuk ya coba kita lakukan secara kekeluargaan. Lah, muncul istilah kemudian musyawarah mufakat. Itu sungguhnya musyawarah mufakat itu bisa dalam banyak bentuk kalau menggunakan alternatif penyelesaian sengketa. Artinya dimusyawarahkan oleh para pihak yang sedang bersengketa. Menggunakan apa terserah. Mediasi boleh, konsultasi boleh, arbitrase, konsiliasi, dan semacam. Bisa negosiasi. Gitu. Musyawarah mufakat inilah nilai besarnya. Bahkan dalam kandungan Pancasila itu ada kerakyatan yang dimiliki oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ada nilai musyawarah yang terkandung dalam jiwa bangsa kita, dalam jati diri bangsa Indonesia ini. Ya, tentu berlaku pada nilai-nilai yang bersifat perdata. Bersifat pidana rata-rata sungguhnya tidak bisa dimediasikan, tetapi masih atas diskresi polisi dan beberapa yang termasuk kelah delik dapat menggunakan mediasi. Tetapi itu pilihan para pihak. Lalu yang harus kita ketahui, mengapa kita harus pilih mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa? Gitu ya. Kalau kita lihat keunggulannya adalah tentu mediasi proses menyelesaikannya lebih cepat dan barangkali lebih murah. Gitu ya. Lebih cepatnya karena kita bisa turut serta secara langsung. Kita bisa menentukan waktu, berarti lebih cepat. Kalau pengadilan nggak bisa, karena yang menentukan waktu, menentukan persidangan majelis hakim. Kita ngikuti saja. Lah, karena mediasi ya bisa diatur sendiri oleh para pihak itu, maka lebih cepat dan bisa lebih murah. Kita bisa menekan biaya seringan mungkin, tergantung kantong kita, gitu ya. Dalam menggunakan mediasi tentunya kita menjadi momen untuk menekan emosi dan psikologi kita. Persoalan hak itu tidak hanya persoalan hukum semata. Siapa yang benar, siapa yang lebih berhak untuk memiliki. Tetapi barangkali mediasi bisa
menurunkan ya tensi emosi kita dengan pihak lawan, sehingga terasa dingin. Makanya kemudian keputusan harus diambil oleh masing-masing pihak, sehingga masing-masing bisa merasa win-win solution, bisa merasa bahwa saya menang, dia pun menang, bahwa keputusan ini cocok dengan saya sehingga saya merasa adil, dan keputusan ini juga cocok bagi pihak lawan sehingga dia pun merasa adil. Berikutnya adalah mediasi harus para pihak berpartisipasi langsung. Dengan begitu ya emosi cepat, murah bisa terwujud. Kenapa? Ya karena yang bersengketa sendiri yang akan menyelesaikan persoalan itu. Tidak perlu barangkali mengajak lawyer, mengajak pengacara, tapi kita prinsipalnya gitu ya, kalau dalam pengadilan itu para pihak sendiri yang memutuskan perkara yang terlibat secara langsung perundingan itu. Berikutnya, para pihak tersebut juga bisa mengontrol apa yang diputuskan dan seperti apa hasilnya. Tindak lanjutnya bisa tahu sendiri. Kalau di pengadilan, nggak bisa. Para pihak hanya mendengar saja. Hakim punya nalar sendiri, punya pertimbangan sendiri, memutuskan tanpa harus konfirmasi ke kita. Ketok palu sudah. Untung kalau kita sesuai dengan kehendak kita. Kalau enggak, banding. Lah, makan waktu lagi. Kalau ini, kita prosesnya, kita sendiri yang kontrol. Maunya seperti apa, kita sendiri yang menentukan. Itu barangkali ciri yang luar biasa. Dan yang sangat prinsip sekali adalah tentu keputusan konsensual diputuskan bersama oleh para pihak yang bersengketa. Itu keunggulannya. Bukan orang lain yang memutuskan perkara, tetapi siapa yang bersengketa, dia yang memutuskan persoalannya. Terlebih-lebih gitu ya, tidak hanya menyelesaikan tentang hak yang dimiliki oleh para pihak, tetapi barangkali tujuan dari manusia itu karena memang interaksi dapat menghilangkan permusuhan. Ini sangat unggul sekali. Tidak lagi ada pertentangan, tidak lagi ada percekcokan, haknya selesai, emosinya turun, lalu permusuhannya hilang. Maka dia kembali ke masyarakat, kembali layaknya saudara lagi. Saudara yang awalnya menjadi musuh karena sengketa yang dihadapi, saudara kandung bisa menjadi musuh karena warisan. Tetapi kalau menggunakan mediasi, barangkali ini bisa menjadi hilang permusuhan itu. Saudara terasa dekat lagi. Walau dengan orang lain sudah semakin terasa seperti saudara. Luar biasa kan? Nah itu paling tidak keunggulan yang dimiliki oleh mediasi. Tetapi juga ada sisi lemahnya. Apa? Kembali pada yang tadi bahwa kalau kesukarelaan itu tidak terwujud, ya sulit memang untuk menggunakan mediasi. Ada rasa enggan gitu ya. Karena barangkali merasa bahwa kalau saya menggunakan mediasi, karena memang dia sudah menerka, saya bisa kalah ini. Bisa menerka begitu, ya sudahlah saya nggak mau pakai mediasi. Sehingga dia melakukan upaya-upaya secara litigasi, datang ke pengadilan dengan berbagai upaya, mengulur-ngulur waktu supaya barangkali kalau ini misalkan ada harta warisan tentang tanah, selama sekian waktu, walaupun nanti pada akhirnya saya kalah,
kalau ini bisa selesai dalam waktu sekian waktu misalnya, ya masih dia cocok tanam, dia masih mengambil hasil tani dan semacamnya. Itu memang sisi lemah dari mediasi. Tetapi jika melihat dari prinsip-prinsip keunggulan dan kepentingan para pihak, barangkali kita semua setuju bahwa mediasi lebih tepat digunakan untuk digunakan dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh semua orang. Lalu, seperti yang saya katakan tadi itu, bahwa mediasi ini karena begitu tepatnya sudah menjadi jati diri bangsa ini, mediasi kemudian diangkat tidak hanya menjadi nilai adat saja, tetapi sudah menjadi suatu proses penyelesaian sengketa yang harus digunakan oleh pengadilan. Kalau kita lihat pada kasus-kasus perdata, kasus lingkungan misalnya, yang penting bukan kejahatan, perburuhan misalnya, penyelesaian sengketa konsumen, ketenaga kerjaan, atau konstruksi, ya, termasuk perceraian, semua yang melalui proses pengadilan yang perdata, hakim pasti memerintahkan pertama kali untuk dilakukan mediasi. Di pengadilan agama, pengadilan negeri sudah punya datanya, daftar mediator namanya ya. Orang-orang profesional, dosen-dosen yang sudah punya sertifikat mediator sudah ada. Ini dari saking menariknya, barangkali dapat efektif dan efisien bahwa mediasi bisa membantu pengadilan untuk menyelesaikan persoalan. Berkas tidak lagi numpuk di pengadilan, tetapi bisa selesai dengan mediasi. Pengadilan biayanya yang tinggi bisa turun dengan mediasi. Ya, keputusan yang kadang bertentangan dan tidak sesuai dengan kehendak para pihak, mediasi menjadi solusi. Keputusan dibuat bersama. Itu dapat kita baca, dapat kita lihat dalam peraturan Mahkamah Agung misalnya. Tentang alternatif penyelesaian sengketa. Itu barangkali pengantar saya. Ini masih pengantar, silahkan selebihnya dibaca sendiri teman-teman dalam buku-buku yang saya rasa sudah banyak untuk memperluas dan menambah cakrawala berpikir kita tentang mediasi. Mohon maaf, mari kita diskusikan jika terdapat perbedaan pendapat. Jangan-jangan pakai mediasi juga. Oke, mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan. Semoga dimengerti dan mari kita diskusikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.